Studio Desain adalah salah satu industri kreatif dan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa dalam perancangan dan pembuatan ide menjadi karya nyata yang dapat dinikmati dan diapresiasi oleh masyarakat banyak. Salah satunya adalah CV Lucky Digital Design yang berlokasi di Bandung. Dengan semakin bertambahnya jumlah studi desain yang ada di Bandung, maka semakin ketat pula persaingan yang terjadi. Oleh karena itu, perusahaan CV Lucky Digital Design harus mampu berinovasi serta berpikir kreatif untuk dapat memenangkan persaingan yang semakin ketat. Berikut ini merupakan studi kasus yang terdapat di CV Lucky Digital Design. Pagi Nal, kamu baru sampai kantor? Baru kelihatan ini? Iya nih Cak, pagi juga. Kemarin sibuk ngurusin rapat di luar kota. Saya kemarin lihat desain perusahaan sebelah sesuai dengan program yang akan kita adakan nanti Nal. Sepertinya cocok dengan perusahaan kita. Jadi kita nggak perlu mikirin desainnya lagi pusing-pusing. Menurut kamu bagaimana Nal? Wah iya, ide bagus juga itu Cak. Tapi gimana ya Cak, kalau Bapak tahu kita mengikuti perusahaan lain, apalagi itu adalah kompetitor, pasti akan jadi masalah yang sangat besar ini. Udah aman Nal. Yaudah yuk, kita cabut ke ruang meeting, ditungguin sama klien. Ayo. Selamat pagi rekan-rekan yang saya cintai. Terima kasih yang sudah dapat hadir pada pertemuan kali ini. Terkait dengan konsep desain yang akan saya bangun, yaitu saya mengusung tema dengan colorful. Kenapa harus colorful? Karena banyak perusahaan mengangkat tema colorful itu untuk memikat para konsumennya. Nah, bagaimana nih tanggapan dari teman-teman? Ya, dari aku sendiri sih setuju ya untuk mengangkat tema colorful ini di pameran kita nanti. Terlebih dengan banyaknya perusahaan mengangkat tema colorful untuk memikat para konsumennya. Selanjutnya kita akan melakukan tema ini kepada pimpinan ya. Terima kasih teman-teman sekalian yang sudah hadir. Pagi Cak, gimana? Tadi meeting dengan klien berjalan dengan lancar? Pagi juga Bapak. Ya, terkait meeting dengan klien, alhamdulillah berjalan dengan lancar nih. Bagus. Selanjutnya, terkait dengan itu pameran yang semakin dekat, bagaimana progres dari kalian? Terkait progres pameran yang akan kita adakan, belum ada hambatan atau kendala Pak, jadi semua masih aman. Good, lanjutkan progres kalian ya. Saya akan mengevaluasinya di pertemuan berikutnya. Poin penting yang harus kalian terapkan, kalian harus berinovasi dan membuat desain sekreatif mungkin. Ingat, jangan pernah meniru karya orang lain. Kalian tahu sendiri nanti akibatnya. Siapa laksanakan? Cak, bagaimana ini? Progres kita sudah 50% hampir jadi. Saya masih ragu untuk melanjutkan progres ini. Terlebih, Bapak selalu menghimbau larangan kita untuk meniru karya perusahaan sebelah. Gimana ya? Sudahlah Nal, tenang saja. Yang terpenting kan kita sudah melakukan inovasi dan berpikir kreatif yang walaupun ide awalnya mencontek. Lagian sayang juga Pak kalau kita harus mengulangi dari awal. Udah capek-capek kita bikin dari nol, masih kita harus mulai lagi dari awal sih. Pagi Pak, ada apa nih? Pagi-pagi udah dipanggil ke kantor. Pagi juga. Ini untuk hasil desain yang kalian kerjakan itu sangat menarik. Kalian dapat ide dari mana? Kalau boleh tahu. Kami ini menemukan ide
dari hasil imajinasi serta kreativitas kami, Pak. Oh iya, desain yang kalian kerjakan ini sama dengan perusahaan sebelah loh. Ya walaupun memang cuman ada beberapa yang kalian ganti. Hebat kalian. Maaf Pak, karena kami sudah mencontek dari perusahaan sebelah. Kami sekali lagi minta maaf ya Pak. Untuk kesempatan kali ini saya maafkan, dan jangan pernah kalian mengulangi seperti itu lagi. Kalian harus mengubah desain ini dalam kurun waktu yang sangat singkat. Ingat ya, jangan pernah meniru. Kalian harus mampu untuk berinovasi dan berpikir kreatif, karena ini merupakan kunci dari suksesnya sebuah perusahaan. Ingat ya Cak, saya berpesan kepada kamu. Baik Pak, kami akan kerjakan semaksimal mungkin. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Selamat pagi rekan-rekanku. Pada briefing kali ini ada 2 poin yang harus saya sampaikan. Yang pertama, saya berpesan kepada perusahaan Luxi Studio agar tidak mencontek hasil desain dari perusahaan-perusahaan manapun. Desain yang digunakan oleh Luxi Studio harus inovatif. Dan poin yang kedua, saya akan melakukan pelatihan peningkatan kreativitas dan inovasi agar terciptanya karyawan-karyawan yang berkualitas serta dapat meningkatkan minat bagi para konsumen. Terima kasih. Dari kasus permasalahan yang terdapat di perusahaan CV Lucky Digital Design, dapat disimpulkan bahwasanya kreativitas dan inovasi merupakan kunci utama suksesnya suatu perusahaan. Tanpa adanya inovasi dan kreativitas, maka perusahaan tersebut hanya mengikuti pola yang sama dengan perusahaan lainnya, baik dalam pemasaran maupun sistem kerjanya. Jika sebuah perusahaan tidak melakukan sesuatu yang inovatif, akan membuat perusahaan tersebut tidak berkembang. Namun apabila perusahaan melakukan sesuatu yang lebih kreatif dari yang lainnya, maka dapat mencapai kesuksesan. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.